Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perkembangan afektif dalam perkembangan peserta didik. Kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Tiara Permata Sudrajat, dan rekan saya Tria Putri Lestari, Vanessa Syahrani Hidayah, dan Sulfita Maharani. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkembangan afektif adalah proses perkembangan individu atau perubahan-perubahan internal untuk menjadi individu yang baik dan juga masyarakat sosial yang baik. A. Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya memiliki dorongan dan minat untuk mencapai sesuatu. Seberapa banyaknya dorongan dan minat orang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Perjalanan kehidupan setiap orang berbeda-beda, berjalan menurut polanya masing-masing. Seseorang dengan pola kehidupan yang mulus di mana keinginannya dapat terpenuhi, ia cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dapat menikmati hidupnya dengan baik. Sebaliknya, jika keinginannya tidak berhasil karena kurang mampu atau karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung, sangat memungkinkan perkembangan emosionalnya dapat terganggu. Seorang individu dalam merespon sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Tapi pada saat tertentu dorongan emosional dapat campur tangan dan mempengaruhi pikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, untuk memahami remaja perlu mengetahui apa yang dipikirannya. Gejala emosional seperti malu, takut, marah, benci, bangga perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Satu, pengertian emosi. Perbuatan sehari-hari kita umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, sedih, kecewa, cemas, dan lain-lain. Dan itu semua disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang kuat, kadang lemah, atau bahkan samar. Jika warna afektif kuat, maka perasaan menjadi lebih dalam, luas, jelas, dan terarah. Perasaan seperti ini disebut emosi. Sarlito 1982-59 dan ditandai oleh perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, perubahan fisik terjadi seperti reaksi elektris pada kulit, meningkat bila terpesona, peredaran darah bertambah bila marah, denyut jantung bertambah cepat bila terkejut, pernapasan bernafas panjang bila kecewa, pupil mata membesar bila marah, liur kering mengering ketika takut atau tegang, bulu roma berdiri ketika takut, pencernaan mencet-mencet kalau takut, otot tegang dan bergetar ketika takut, komposisi darah berubah kalau emosi. 2. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja berarti badai dan tekanan. Masa di mana ketegangan emosi meninggi akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi karena berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan emosi sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Secara normal, pola emosi masa remaja sama dengan pola emosi masa kanak-kanak. Perbedaannya pada macam dan derajat rangsangan yang membangkitkan emosinya dan pengendalian yang dilakukan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Jersit 1957-133. Kemudian ada beberapa kondisi emosional. Yang pertama, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatu berlangsung dengan baik, seperti mengalami jatuh cinta dan cintanya disambut oleh orang yang dicintainya, dan lain-lain. Yang kedua, takut dan cemas. Semua orang pasti mengalami rasa takut. Ini disebabkan adanya kejadian-kejadian mengancam dan membahayakan, mimpi buruk atau merasa tertuduh atas kesalahan yang dibuat. Kemudian yang ketiga ada cinta atau kasih sayang.
Kapasitas untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk dicintai oleh orang lain adalah faktor penting dalam kehidupan remaja. Kemampuan untuk menerima sama penting dengan kemampuan untuk memberi. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta sangat penting walaupun kebutuhan perasaan itu disembunyikan. Kemudian yang keempat ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan emosi paling sering yang memainkan perasaan menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena rasa marahnya, seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya rintangan terhadap rencana yang seharusnya berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Menurut Harlock 1960-266, hubungan antar emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosional terhadap tingkah laku memunculkan reaksi emosional. Rasa sakit atau marah dapat menyebabkan seseorang gemetar, mulut menjadi kering, dan jantung berdetak cepat. Keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat bantu untuk mencerna, sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat pencernaan. Satu-satunya cara efektif agar selalu rileks adalah menghilangkan penyebab dari ketegangan emosi. Keadaan emosi kesehatan. Gangguan emosi dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara atau gagap. Yang keempat ada perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi dan pada saat permunculannya. Perbedaan ini sudah dimulai sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambah usia anak-anak. Disebabkan oleh keadaan fisik dan taraf kemampuan intelektualnya serta kondisi lingkungan. Yang kelima, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, satu-satunya yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar sehingga mereka menjadi lebih tenang dan mudah ditangani. Cara dasar lain adalah dengan mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri agar mereka bisa berlatih untuk mengenal dirinya sendiri. Untuk itu, para guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah pada hal-hal yang positif. B. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya adat kebiasaan dan sopan santun, Sutikna 1988 5 terkandung dalam Pancasila yang menjadi pegangan seorang sebagai warga negara Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Mengembangkan tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan. Moral adalah ajaran baik buruknya perbuatan, tingkah laku, atau akhlak. Hal ini perlu dilakukan agar nilai buruk dapat dihindari, berkaitan dengan kemampuan membedakan perbuatan baik dan salah, dan menjadi alat pengendali dalam bertingkah laku sesuai dengan nilai hidup. Dalam hal ini, aliran psikoanalisis tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai. Sarlito 1991-91. Menurut Freud, semua konsep itu menyatu dalam konsep superego, yaitu merupakan bagian dari jiwa yang mengendalikan tingkah laku ego. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap sesuatu hal. Perwujudan nilai, moral, dan sikap memerlukan waktu yang panjang dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan seperti menciptakan komunikasi yang baik dan menciptakan iklim lingkungan yang sesuai dan serasi. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.